Nah, yang ketiga, ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya, jadi memang begitu bahasanya. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Paham ya? Bedanya tahu ya Pak ya? Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak berilmu, tapi dia tahu bahwa dirinya itu masih bodoh. Ya, mudah-mudahan minimal kita ada di kelompok ini, Pak. Ya, ini orang yang baik. Dia tahu diri. Ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya, orang yang tidak tahu atau tidak berilmu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetap merasa bodoh. Nah, kurang lebih begitu. Maka dengan ada sikap seperti ini, kita akan terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, kita akan belajar, kita akan terus menghadiri kajian-kajian, kita akan berupaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama ini. Ya. Nah, yang keempat ini yang paling parah, Pak. Ya. Kalau adab ini tidak dipegang, Pak, bahaya. Ya, karena di dalam kitab itu juga, ya, kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali itu membagi penuntut ilmu itu menjadi 4. Menjadi apa namanya? Membagi umat Islam, ya, itu menjadi 4, Pak. Dalam kaitannya dengan ilmu ini. Pertama, beliau katakan, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya, jadi orang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya berilmu. Nah, ini orang yang paling baik. Ya, jadi dia sudah berilmu, dia punya adab. Dan dia tahu bagaimana dengan ilmunya itu, ya, dia harus berbuat apa. Ya, dia akan ajarkan, dia akan dakwahkan, dia akan memberikan manfaat kepada manusia. Nah, ini golongan pertama. Ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, ya, beliau katakan, ya, kelompok yang kedua ini adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Paham ya? Saya ulang ya. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Artinya orang itu berilmu tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ilmunya. Ya, ilmunya cuma buat dirinya sendiri. Ya, tidak diajarkan, tidak didakwahkan, tidak memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau kita sudah berilmu, upayakan ilmu itu bermanfaat, ya, buat orang lain, ya, terutama juga buat keluarga, katakanlah begitu. Ya, karena setiap ilmu yang diamalkan, ya, kalau itu berasal dari seseorang, maka pahala yang melaksanakan amal perbuatan itu, ya, itu akan terus mengalir, ya, kepada orang-orang yang memberikan ilmu tadi. Ya, itu yang kedua. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu, maksudnya orang yang berilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan ilmunya. Ilmunya hanya buat dirinya sendiri. Ya, ibadah-ibadah sendiri, ya, tidak, artinya tidak diajarkan kepada keluarga misalnya, kepada anak-anaknya, kepada istri dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya, jadi memang begitu bahasanya. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Paham ya? Bedanya tahu ya Pak ya? Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak berilmu, tapi dia tahu bahwa dirinya itu masih bodoh. Ya, mudah-mudahan minimal kita ada di kelompok ini, Pak. Ya, ini orang yang baik. Dia tahu diri. Ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya, orang yang tidak tahu atau tidak berilmu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetap merasa bodoh. Nah, kurang lebih begitu. Maka dengan ada sikap seperti ini, kita akan terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, kita akan belajar, kita akan terus menghadiri kajian-kajian, kita akan berupaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama ini. Ya. Nah, yang keempat ini yang paling parah, Pak. Ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Paham ya Pak ya? Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.
Ini ucapan atau tulisan dari Imam Al-Ghazali, ini luar biasa ya. Apa namanya? Indah sekali bahasanya. Ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tidak berilmu, ya, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak berilmu. Ya. Jadi apa? Sok tahu. Ya, jadi sok tahu. Ya, enggak mau belajar. Nah, ini bahaya kalau kemudian dia melakukan amal-amal perbuatan, ya, ibadah dalam agama ini, ya, sementara dia tidak pernah belajar. Ya, saya sering katakan bahwa aktivitas kita dengan melakukan apa namanya ta'lim seperti ini, ya, mempelajari agama ini insya Allah akan menggugurkan sebagian dosa-dosa kita, Pak. Ketika kita melakukan kesalahan dalam agama ini, ya, orang yang terus belajar baca Al-Quran, ya, meskipun katakanlah bacaannya sudah baik, tapi terus memperbaiki bacaannya, itu pahalanya luar biasa. Ya, nah orang yang katakanlah dia bacaannya masih kurang baik, tapi tidak mau memperbaiki bacaannya, nah ini bisa berdosa dia ketika dia membaca Al-Quran, karena kesalahan itu akan terus berulang. Ya, tapi kalau dia mau belajar, mau memperbaiki dirinya dengan terus meningkatkan keilmuannya, maka dia akan justru mendapatkan pahala. Ya, nah jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok yang keempat ini. Ya, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadinya apa? Sok tahu. Ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi selain beliau jelaskan mengenai adab menuntut ilmu, ya, beliau juga jelaskan kelompok-kelompok orang-orang yang terkait dengan keilmuan ini. Ya.